Salam sehat, salam sejahtera, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program Ngobrol Bareng Penulis, sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat dengan penulis, dengan kreator, seniman, dan juga buah pikirannya, juga proses kreatifnya, dan juga perjalanan hidupnya yang tentunya menarik ya. Barangkali banyak cerita yang belum pernah diungkapkan di dalam tulisannya atau di setiap karyanya yang bisa kita obrolin nih pada kesempatan kali ini. Pada episode kali ini hadir seorang, apa kita menyebutnya ya, nah penulis iya, aktivis iya, apalagi peneliti juga ya rasanya ya. Dan kalau di blognya sih saya baca kesibukannya saat ini adalah membantu istri mencuci, menyetrika pakaian, dan berbelanja ke pasar begitu ya. Tapi barangkali nanti kita bisa ngobrol lebih jauh di samping kesibukannya yang super sibuk itu, ada lagi kah hal sampingan yang dikerjakan begitu ya. Tapi ini adalah sahabat dekat dari Abang John nih, kayaknya lebih baik Abang John aja yang memperkenalkan. Terima kasih Amel. Ini nggak ada pantun buat Gaus Amel. Biasa ada pantun ya. Oh iya ya, closing aja deh sambil saya siap. Closing, oke. Ini teman saya, teman dekat saya, Ahmad Gaus namanya. Dia banyak persamaan lah kira-kira dengan saya. Kampusnya sama dulu, beda tahun. Kemudian pekerjaannya sama sebagai wartawan dulu. Bung Gaus bahkan terakhir jadi pemret ya di Paramadina. Kemudian yang beda adalah puisinya bagus, tulisannya bagus gitu kan. Itu beda dengan saya ya. Nah, terakhir sebelum periode yang lalu juga anggota dari Badan Sensor Film. Jadi matanya terlatih tuh melihat film-film yang disenangi oleh para pria ya, cuma tidak di-share ke orang lain. Dan beliau juga mengajar sama dengan saya, bedanya dia mengajar di tempat yang bagus juga ya, mengajar sastra dan bahasa, dan aktif menulis. Dan bukunya yang paling saya kagumi adalah Writerpreneurship. Itu adalah kiat menjadi kaya barangkali dengan menulis. Kita temui teman saya ini yang bernama Ahmad Gaus. Apa kabar, Bung Gaus? Oke, terima kasih Bung John. Terima kasih. Salam kabar baik. Amel, selamat malam. Itu benar itu pekerjaan sekarang mencuci, setrika, apa nggak ada kerjaan lain, Bung Gaus? Nggak ada. Nggak ada ya? Kerjaan lain itu ya sampingan aja. Kerjaan utamanya itu ya tadi yang dibilang Amel itu membantu istri mencuci, menyetrika pakaian, belanja ke pasar. Ya itu pekerjaan utamanya. Yang lain sampingan aja. Jangan sampingan ya. Yang sampingan itu apa, Gaus? Yang sampingan itu ngedosen ya, ngajar, melakukan advokasi, penelitian, terus menulis, termasuk menulis puisi dan sebagainya, itu semuanya sampingan. Pekerjaan utamanya ya tadi itu. Jadi semester ini masih mengajar ya? Masih. Nah, dari semua pekerjaan sampingan itu, ya, dosen, menulis, meneliti, yang paling menyenangkan itu apa, Gus? Yang paling menyenangkan nggak ada. Yang paling menyenangkan itu mencuci, menyetrika, menjemur. Nah, itu pekerjaan pokok. Ini kita bicara sampingan. Karena dari situ nanti lahir imajinasi, karya-karya. Itu yang paling utama sebetulnya itu. Sebab kalau saya ngaku sebagai penulis, ya apa sih kapasitas saya dan apa sih untungnya mengaku-ngaku sebagai penulis? Nggak ada untungnya juga. Oh, penulis juga nggak bagus-bagus juga nasibnya kan di Indonesia. Kita kan semua tahu nasib penulis di Indonesia seperti apa, ya kan? Tapi juga nggak buruk-buruk amat juga. Jadi ya pas-pasan lah. Sedang-sedang aja ya. Sedang-sedang aja, tidak perlu terlalu dibanggakan juga, tapi juga nggak bisa dihinakan juga. Kenapa tidak perlu dibanggakan? Ya karena memang dunia kepenulisan kita belum seperti di Barat ya, mana orang sangat menghargai karya gitu. Dihargainya itu betul-betul dihargai dengan uang, dengan harga. Makanya penulis kan banyak yang kaya raya,
Kalau di kita kan penulis dihargai semaunya, ya. Kita tahu lah, sama-sama tahu sebagai penulis. Kadang-kadang dibayar, kadang-kadang enggak. Dibayar juga terlambat, atau enggak dibayar, atau dibayarnya sedikit. Itu dinamikanya. Nah, menurut Bung Gaus, kenapa terjadi begitu? Kenapa nasib penulis di Indonesia itu tidak sebaik di negara barat, negara maju gitu? Saya kira ini gambaran umum dari dunia literasi ya, secara keseluruhan. Karena masyarakat kita kan pada umumnya bukan masyarakat pembaca. Masyarakat kita kan tradisinya oral, masyarakat tukang ngomong. Jadi orang yang pandai ngomong itu pasti laku. Tukang ceramah, tukang khutbah, ya kan? Mesti laku dan dibayarnya mahal. Padahal yang diomongin itu aja. Diulang-ulang ya? Ya diulang-ulang di semua tempat yang diomongin itu aja. Tapi penulis kan nggak bisa begitu. Penulis menulis satu tema di satu media, itu hanya boleh dikirim ke satu media dan dimuat di satu media. Begitu dia kirim ke media yang lain, itu pasti akan di blacklist nanti. Ya kan? Udah honornya kecil, kita harus berpikir keras, dibatasi pula. Jadi ya seperti itu. Sekarang berapa sih honor menulis? Apalagi media online ya, 200, 300. Nggak akan bisa kaya. Jadi kalau tadi Bro John bilang, saya menulis buku entrepreneurship, siap menjadi kaya, ya itu sebetulnya harapan gitu. Daripada kenyataan itu sebuah harapan supaya orang jangan terlalu memandang rendah juga dunia penulisan. Karena kan menjadi penulis itu bukan hanya mencari makan, tapi juga mencari makna. Nah itu. Nah ini ya. Kalau mau bicara sedikit filosofis kan kira-kira begitu. Sebab kalau hanya mencari makan, makan ini simbolik ya, bisa dalam pengertian apapun. Ya, baby bear, Pajero itu kan makan juga. Jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia itu kan makan di pesawat. Ya. Iya, iya betul. Makan ke Singapura, makan juga. Ya. Lalu kalau misalnya tidak begitu cerah ya, dalam bidang penulisan, mengapa Bro Gaus ini masih berada di dunia ini? Di dunia penulisan maksudnya? Loh ya, kan berangkatnya kan tidak dengan motivasi untuk menjadi orang kaya, menurut itu. Ya kan? Kecuali orang yang memang secara kebetulan atau secara insidental atau karena takdirnya menjadi penulis dan kaya raya seperti J.K. Rowling, Tiffany, itu kan memang ya kebetulan mereka hidup di dunia yang menghargai dunia penulis ya. Kalau di kita, kenapa saya bertahan? Ya sejarahnya juga para penulis di Indonesia mereka bertahan bukan karena janji-janji material di dunia penulisan, tapi ada sebuah idealisme yang mau diperjuangkan. Soekarno, Hatta, Syahrir itu kan semua para penulis ya. Gus Dur, Cak Nur, Dawam, Buya itu semua para penulis. Apakah mereka menjadi kaya dengan menulis? Saya kira bukan. Tapi mereka punya gagasan untuk disampaikan. Kalau pelukis ya mereka akan menyampaikannya melalui lukisan. Dan kalau penyanyi melalui lagu. Kalau seperti kita penulis ya apalagi ya dengan tulisan. Karena kemanapun kita pergi, kita bertemu dengan masalah. Bagaimana cara menyampaikannya, mengekspresikannya? Ya melalui tulisan. Itu problem saya dari kecil sebetulnya itu. Karena saya bertemu dengan masalah-masalah yang saya ingin ungkapkan, tapi bagaimana cara mengungkapkannya? Saya nggak bisa menggambar, saya nggak bisa mematung. Ya sudahlah, saya bisanya menulis, saya menulis. Gitu. Lalu bagaimana Bu Gaus menjelaskannya penulis Indonesia nih ya, yang sukses dari penulisannya, misalnya ya Dewi Lestari, kemudian dulu ada Arswendo yang bukunya laris manis dicetak sampai berpuluhan kali gitu, edisi sekian ya, kayak mengarang itu gampang gitu, itu kan berkali-kali dicetak sampai puluhan kali. Kemudian ada Ahmad Fuadi yang bisa kaya gitu dari penulisannya. Apa yang menyebabkan itu semua ya? Mengapa dia berbeda dengan kita ya, yang menulis tapi tidak kaya gitu? Saya kira nggak berbeda.
Ya tadi ada yang disebut ya, kebetulan dia seorang selebriti kan. Jadi dia jamaahnya banyak. Dia punya gerbong yang panjang sekali, sehingga apapun yang keluar dari dirinya itu dianggap sesuatu yang layak untuk ditiru, untuk dibeli. Seperti dia beriklan. Kalau dia beriklan itu kan asumsinya banyak orang yang akan membeli produknya. Jadi kebetulan dia seorang selebriti. Kemudian Arswendo dan lain-lain itu, dia hidup pada masa itu, pada masa ketika dunia kepenulisan memang masih langka, masih jarang, masih eksklusif. Gitu. Kalau Arswendo hidup di zaman sekarang, saya kira lain lagi masalahnya. Sama aja kayak kita gitu ya. Saya kira sama aja, karena sekarang nggak ada raja. Jadi Superman udah mati kan, Superman is dead. Jadi sekarang semua orang adalah penulis, baik itu menulis di medsos, menulis di blog, menulis di mana-mana, tapi semua orang adalah penulis. Itu karya itu ada. Halo, sorry, saya lagi podcast ya, nanti ya. Ya. Kayaknya orderan penulisan tuh, jangan ditolak dulu nih. Oh, enggak. Itu teman ngajakin meeting. Nanti. Lalu ya kalau Dewi Lestari mungkin dia adalah selebriti, kemudian Arswendo hidup di zamannya. Bagaimana penjelasan kayak Ahmad Fuhadi orang sekarang gitu ya, bukunya laris manis gitu, dan dia bisa hidup dari kepenulisan. Penjelasannya Yes. Ya, kalau ada satu kasus dari sekian banyak kasus, saya kira tidak bisa menjelaskan apa-apa. Itu hanya kebetulan dia punya pilihan topik, pilihan tema yang menarik, dan kemudian juga didukung oleh suasana kebatinan masyarakat pada saat itu yang suka dengan isu-isu seperti yang diangkat. Itu kan sama dengan tahun-tahun 2000-an ketika orang habis krisis, maka menonjollah buku-buku tentang spiritualitas, tasawuf, dan semacam itu. Jadi memang ada genrenya, ada genre-genre tertentu yang disukai oleh masyarakat. Tapi ada masanya juga kan timbul tenggelam. Ada saatnya naik dia, ada saatnya tenggelam. Itu saya kira di dunia kepenulisan itu sering terjadi seperti itu. Amel, mau melanjutkan nggak? Mau jadi penulis? Masa depan penulis tuh kalau kita dengerin Bro Gaus kayaknya suram. Kalau cuma jadi penulis kayaknya iya ya. Karena itu mungkin Bang Gaus bukan cuma jadi penulis nih. Jadi peneliti juga, kan ini itu juga gitu ya. Iya, karena kan saya harus hidup, ya. Saya harus hidup, dan saya kira dunia kepenulisan tidak terlalu menjanjikan. Bukan hanya saya, tapi banyak teman-teman yang lain. Karena itu mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, melakukan mengajar, menjadi dosen, menjadi guru, ikut program penelitian dan sebagainya. Itu apa saja dilakukan, dan itu saya kira di dunia penulisan sudah lumrah ya, karena penulis itu bukan pekerjaan dalam pengertian profesi ya. Dulu kita kenal, saya kira tahun 80-an itu ada para penulis novel itu, siapa namanya itu, ada dokter, ya kan? Carmilla. Ya? Yang penulis Carmilla. Iya, betul. Mira W. Dan lain-lain itu kan mereka punya profesi yang khusus gitu. Dokter, ya hakim atau jaksa atau pegawai negeri atau apapun. Nah, di sela-sela itu mereka menulis. Jadi saya kira terlalu nekat juga kalau orang hidup betul-betul hanya tok menjadi penulis, gitu, nekat sekali. Hanya seorang Hairil Anwar yang berani melakukan itu. Penulis yang Lestari atau siapa Andrea Hirata itu pun juga terkoneksi dengan film gitu ya, karena itu juga ada sumber pemasukan lainnya. Kayaknya memang setuju deh, saya juga nggak bisa untuk tunggal gitu ya sebagai penulis gitu ya. Ini jadi sebuah ini dong, Abang. Jadi apa ya? Ironi juga untuk untuk di Indonesia, bahwa penulis sebenarnya tidak bisa benar-benar hanya menempatkan diri sebagai penulis begitu untuk bisa hidup, untuk bisa berkembang ya Bang ya.
Iya, karena kan penghargaan terhadap profesi penulis itu nggak ada. Orang yang berani membayar mahal penulis itu saya kira nggak ada. Orang yang menghargai tulisan itu kan nggak ada, kecuali di NJA ya. Ya iya, saya harus bilang terus terang gitu. Karena kan saya penulis di mana-mana, di jurnal, di majalah, di online segala macam. Banyak yang nggak dibayar, atau kalau mau dibayar nanti berapa bulan, atau ya hanya beberapa saja. Jadi saya kira nggak cukup. Mungkin Masalahnya penulis tidak dihargai, itu saja. Beda dengan zaman dulu. Kalau saya boleh melintas jauh sekali ke abad kekhalifahan Abbasiyah, itu kan dulu para penulis itu sangat dihargai, sehingga setiap tulisan itu kan ditimbang. Kalau tulisan itu naskahnya itu seberat setengah kilo, maka dia akan dikasih emas setengah kilogram. Itu sangat dihargai. Makanya orang berlomba-lomba untuk melakukan penelitian, kemudian menulis. Nah, dunia kepenulisan pada saat itu kan luar biasa, sehingga yang namanya perpustakaan Baitul Hikmah itu terkenal kan. Dan dari situ lahir peradaban yang besar sekali. Peradaban Islam itu lahir berdiri di atas tumpukan buku-buku. Karena rajanya, khalifahnya sangat menghargai para ilmuwan, para peneliti, dan para penulis. Sekarang nggak ada. Nggak ada saya kira. ini Amel kayaknya kita salah ngundang nih orang pesimis dalam penulisan yang kita undang. Padahal judulnya writerpreneur ya, judulnya writerpreneur. Tapi gini, Abang, walau bagaimanapun begitu ya, Abang pun titelnya dikenal sebagai penulis begitu. Pasti kan ada nilai plus, ada nilai yang value yang Abang pegang begitu sebagai penulis. Sebelum ngomongin yang berat-berat ya Abang, saya penasaran deh. Tadi kan Abang bilang Abang nggak punya cara lain untuk bisa mengekspresikan, nggak bisa memahat, nggak bisa menggambar, tapi bisa menulis. Sejak kapan sih Abang ketertarikan untuk mengekspresikan melalui tulisan itu sejak kapan? Dunia tulis penulis itu kan sangat erat kaitannya dengan bahasa. Nah, bahasa di kepala para penulis itu berbeda dengan bahasa di kepala orang pada umumnya. Dan itu dibentuk saya kira oleh lingkungan. Kenapa sebagian orang menjadi penulis dan sebagian tidak? Mungkin karena lingkungannya berbeda. Atau cara dia berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda. Gitu. Kalau saya memang dari kecil hidup dalam satu lingkungan atau satu keluarga yang sangat akrab dengan literasi. Gitu. Misalnya ibu saya kan orang Sunda. Orang Sunda yang bisa berbahasa Sunda tinggi. Nah, dia langganan majalah, apa itu namanya ya? Mangle. Iya, betul. Kok kamu ingat, John? Saya agak lupa kamu ingat. Kan saya Sunda juga. Iya. Nah, dia itu langganan majalah Mangle. Saya nggak tahu bagaimana cara mendapatkannya, karena dia dulu pernah kerja di kantor di Jakarta ya. Saya selalu ikut membaca. Gitu. Setiap kali saya tidak mengerti, saya akan tanyakan ibu saya. Di situ ada cerpen, ada pantun, ada syair. Selalu saya dibacakan dongeng oleh ibu saya, karena ada cerita buat anak di majalah itu dalam bahasa Sunda. Dan saya mendengarkan, saya sangat terkesan. Imajinasi saya itu betul-betul terbuka dengan dongeng-dongeng yang dibacakan ibu saya di majalah itu. Nah, dari situ saya kira sudah mulai terbuka itu proses kreativitas awal saya sebagai seorang penulis, walaupun belum saya ekspresikan karena waktu itu kan saya nggak tahu bagaimana cara menulis. Saya tahu menulis itu ketika saya sudah mulai bisa membaca dan menulis ya, SD mungkin kelas 2 atau kelas 3 gitu. Dan saya merasa teman-teman saya juga memperlakukan saya beda, karena sejak saya kelas 3 misalnya itu saya sudah dianggap seorang yang punya kemampuan menulis yang berbeda. Misalnya mereka kalau mau bikin surat cinta sama temannya, itu mesti saya yang dihubungi, saya yang ditanya, saya yang diminta untuk bantuannya untuk menulis surat cinta. Ghostwriter surat cinta. Selalu dikasih hadiah, ya ghostwriter. Kalau saya tanyakan ini apa yang mau dikatakan, terserah kau aja. Loh, itu kan berarti hati saya, pikiran saya nggak apa-apa. Serupanya mereka yang mereka punya itu cuma perasaan, tapi mereka tidak
tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya melalui tulisan. Nah, saya yang di hire oleh mereka itu. Nanti dari situ saya dapat kelereng, dikasih tuh permainan apa namanya, mainnya yoyo gitu. Itu saya dapatnya itu bukan uang. Jadi kasih hadiah. Nah, itu memotivasi saya. Ternyata dunia kepenulisan ini lumayan juga, saya bilang nih, saya dapat hadiah gara-gara nulis surat cinta. Tapi kalau nulis surat cinta sendiri pernah sukses nggak? Jangan-jangan nggak sukses kalau nulis sendiri. Kalau saya nulis surat cinta itu saya kumpulkan dulu siapa yang harus saya kirimkan. Gitu. Waduh, ada Oh iya daftarnya. dong, Amel. Ada daftarnya nih, supaya, Abang. supaya efektif dan efisien. Jadi saya nulis surat cinta 1, kemudian saya fotokopi jadi 15 gitu. Saya sebarkan ke 15 orang. Dari 15 itu adalah 1 atau 2 yang nyangkut. Ini nggak ada namanya ya di dalamnya ya. Buat general ya. Abang Gayus nih, ini nggak? Secara tulisan barangkali oke, tapi secara personal apakah Bang Gayus seorang yang pandai merayu gitu? Saya dengar Amel kok manggil saya Bang Gayus ya. Sorry, Bang Gaus, sorry. Itu beda orang. Siapa? Itu bukan hanya beda orang. Itu. Beda orang, beda rekening. Beda Mohon maaf rekening. ya, Bang. Dan Gayus ada yang di penjara juga. Iya. Aduh, Bang Gaus, ya. Jagokah merayu, Abang? Loh, kalau itu kan bukan saya harus bicara. Itu kan Korban, orang-orang ya? yang menjadi korban. Para mantan. Tapi kan memang dunia bahasa itu kan dunia rayuan, dunia rayu merayu. Hidup ini kan memang harus merayu, ya enggak, Bang John? Untuk mendekatkan diri kepada pihak lain, kita harus pandai merayu. Makanya ada lagu itu Rayuan Pulau Kelapa. Mengapa banyak sekali orang yang ingin menjajah Indonesia? Itu kan karena rayuan Pulau Kelapa, rayuan rempah-rempah, rayuan dari asap tembakau, iya kan? Itu semua rayuan. Jadi menurut saya nothing wrong with that. Abang, apa namanya? Perjumpaan dengan istri tercinta apakah juga melalui surat cinta, melalui rayuan atau apa nih, Abang? Iya kan Berat nih pertanyaannya. tidak harus. Pertanyaannya berat. Karena tadi berangkat dari surat cinta, jadi saya penasaran. Kadang-kadang kita berinteraksi dengan orang lain itu kita tidak tahu apa yang membuat orang itu terkesan pada kita. Seorang tukang bakso kan dia tidak mungkin merayu perempuan dengan bakso, ya kan, Pak John? Jadi saya kira seorang penulis juga akan menghindari merayu perempuan dengan tulisan. Dia akan mencari cara lain. Kuno banget kan, klise banget kalau seorang penulis merayu seorang perempuan lain dengan tulisan, itu kan menurut saya kuno. Jadi kita menggunakan pendekatan lain. Pendekatan lain itu apa? Ya misalnya dibeliin martabak, dibawain sate, diajak nonton, tanpa dibuatkan puisi. Tapi memang saya pernah membuat satu cuplik kalimat, beberapa kalimat yang saya tuliskan di sepotong kertas. Kemudian saya berikan kepada seseorang. Saya nggak sengaja, sebetulnya itu iseng aja. Bahkan sobekannya mungkin itu sobekan berkas dalaman kertas rokok itu kan di dalamnya tuh ada yang putih, ada selimutnya. Saya mungkin nulis di situ. Kemudian iseng-iseng saya kasih ke dia, orang itu. Dan rupanya buat dia dari sekian banyak aktivitas yang saya lakukan, penampilan yang saya tunjukkan, itu yang paling berkesan. Secuplik kalimat di dalam kertas itu. Saya juga heran orang itu saya lakukan tanpa sengaja. Dan itu yang mengesankan dia. Saya jadi bingung juga kenapa dia bisa terkesan dengan itu. Nah, saya belakangan tahunya ketika dia sudah menjadi istri saya.
Karena saya dengar juga Bang Gaus juga ketika Abang John ulang tahun begitu dihadiahi puisi, barangkali juga perlakuan kepada istri tercinta jauh lebih sweet daripada itu kayaknya ya. Abang Iya. juga ingat sih puisinya sih, saya ingin banget saya dikirimin puisi Amel oleh Gaus tentang sepeda dan saya senang sekali. Kemudian tahun berikutnya dikirimin lagi. Dia bilang gini, tahun ini sama ya John, puisinya yang tahun lalu, baca yang tahun lalu aja. Saya memang dalam 2, 3 atau 4 tahun terakhir itu mencoba memberikan sesuatu pada teman-teman yang sedang merayakan ulang tahunnya. Tujuannya hanya untuk membahagiakan saja, karena kan kalau teman kita Denny JA itu kan punya kebiasaannya sangat baik. Kalau ada teman yang ulang tahun itu kumpul, makan bersama. Setelah itu nonton bersama. Nah, kenapa? Karena dia punya uang kan. Nah, saya ingin melakukan itu. Tapi problem saya dengan Bro John kan sama. Kita tidak bisa menghibur teman-teman yang banyak itu dengan makan di restoran yang mahal, kemudian ngajak nonton bareng-bareng. Nah, saya melakukan apa yang saya mampu. Karena itu, ketika ada teman yang ulang tahun, dan saya tahu biasanya kalau di Facebook itu kan ada notifikasi ya, ada notifikasi hari ini ulang tahun gitu. Biasanya saya buatkan tuh subuh-subuh saya sudah langsung buat gitu. Dan untuk teman-teman tuh biasanya saya nggak terlalu susah bikin puisi karena sudah saya tahu masing-masing tuh hidupnya seperti apa, stylenya kayak gimana, pikiran seperti apa gitu, saya udah tahu, jadi tinggal menuangkan dalam puisi. Saya kira teman-teman sejauh ini merasa cocok dengan puisi yang saya buat. Saya senang sekali dan bahagia. Kayaknya tercapai itu keinginan Bro Gaus. Saya senang dan bahagia dapat puisi. Tapi Amel ya, banyak juga yang seperti itu. Tokoh-tokoh yang ulang tahun yang kebetulan saya kenal, saya buatkan puisinya. Nanti mereka ulang tahun saya diundang dan saya suruh membacakannya. Gitu loh. Dan puisinya ada di web itu ya, Bung Gaus, ada di blog ya? Ya, ada. Semua puisi saya ada di blog itu. Itu cara saya menghibur orang karena hanya itu kemampuan saya, Amel. Amel harus tahu ya, Amel. Saya kira dulu Bro Gaus ini pernah membacakan puisi di restoran. Ketika itu sangat ramai restorannya di Kuningan ya, Gaus ya. Ya. Nah, itu ulang tahun siapa waktu itu ya? Wah, itu gegap gempita, saya tepuk tangan, orang-orang juga melihat. Kita di meja makan, beberapa orang kira-kira 10, dan Gaus membacakan puisi di tengah keramaian itu. Itu luar biasa itu. Dan itu hadiah yang paling baik ketika itu. Masih ingat Bro Gaus? Masih. Saya kira ada juga di blog saya itu. Itu dulu ulang tahun siapa ya? Bukannya ulang tahun Bung Denny tuh? Enggak, Bung Denny nggak pernah mau dirayakan ulang tahun. Oh, iya, saya lupa itu ulang tahun siapa. Itu udah lama sih ya. Ya itu. Oh, saya ingat. Itu tuh dalam rangka memperingati kematian Mas Dawam. Oh, iya. Ya, Mas Dawam kan guru kita semua kan? Iya. Prof Dawam itu guru kita semua, guru Denny, guru John, guru Elsa, dan semuanya, sehingga kita datang ke situ, kita merenungkan, waktu itu ada diskusi sedikit mengenai Dawam Raharjo. Kemudian saya membuat puisi tentang Dawam Raharjo. Memang saya emosional sekali karena saya kan pernah menjadi muridnya langsung ya, pernah dicaci maki, pernah diomelin, tapi disayang juga gitu. Jadi saya membuat puisi itu betul-betul emosional. Membacakannya juga emosional. Sehingga Bro John bilang, saya ingat sekali di Facebook, inilah untuk pertama kalinya sebuah puisi dibacakan di restoran mewah di hadapan orang-orang. Iya betul itu John. Iya, itu saya kira itu luar biasa ya. Luar biasa saya kira Bro Gaus itu. Jadi kita kembali ya ke pertanyaan Amel yang awal-awal itu. Bro Gaus itu sengaja memilih profesi kayaknya sebagai penulis ya. Ya tadi diceritakan SMP baca Mangle dan terus SMA-nya saya nggak tahu kegiatan kepenulisannya. Tapi pas kuliah itu mengambil sekolah yang dekat-dekat dengan kepenulisan. Memang Bung Gaus merencanakan hidupnya mengabdikan dalam kepenulisan sejak awal atau bagaimana? Atau ini kecelakaan? Kalau cita-cita
menjadi penulis itu sebenarnya tidak terbentuk dari kecil ya, itu belakangan gitu. Mungkin setelah saya duduk di bangku SMP atau SMA. Waktu kecil saya kira saya sama dengan kebanyakan anak ya, pengen jadi tentara. Karena zaman saya itu kan di TVRI yang ada film-film perang kan, film perang dunia, Jerman lawan Rusia dan sebagainya, itu sangat mengesankan buat saya itu. Makanya saya pengen jadi tentara waktu itu. Tapi kemudian sekampung saya kena dampak penyakit apa gitu, menderita semua, saya bilang saya pengen jadi dokter. Jadi berubah lagi. Terus kalau saya dengan guru-guru yang baik, yang bijaksana, yang banyak amalnya, saya pengen jadi guru. Waktu itu B.J. Habibie terkenal sekali kan, waktu itu baru pulang dari Jerman. Kita semua ingin jadi insinyur. Jadi selalu berubah-ubah. Kalau ditanya itu, kamu ingin jadi apa? Cita-citamu apa? Ingin jadi insinyur. Kampung tuh udah biasa kayak gitu. Maksudnya itu ingin seperti Habibie. Nah, menjadi penulis itu saya kira tidak sengaja ya. Itu dibentuk oleh lingkungan keluarga dan lingkungan saya, lingkungan literasi yang cukup mendukung, dan lingkungan permainan juga. Karena tadi saya bilang, bahasa itu modal utama bagi penulis. Seorang penulis itu haruslah dia menjadi seorang penutur yang baik. Nah, ini kan harus dibentuk dari kecil. Nah, kebetulan dari kecil saya tuh udah menghafal banyak sekali pantun ya, pantun bahasa Sunda, tapi karena ibu saya orang Sunda, saya diajari pantun oleh ibu saya, peribahasa gitu dalam bahasa Sunda, misalnya Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi lekok. Tapi sekarang saya masih hafal. Buruk-buruk papan jati, piit gendek-gendek pasir, itu semua dari ibu saya. Jadi betul-betul ditanamkan literasi itu. Ibu saya juga mengajarkan saya lagu-lagu yang menurut saya itu bagus sekali bahasanya. Itu juga ikut membentuk cara kita berbahasa. Dan Amel orang desa apa orang kota? Orang urban kayaknya. Pinggiran Kalau soalnya. Amel pernah tinggal di desa seperti saya sama Bro John, itu pasti kenal dengan permainan-permainan tradisional. Nah, permainan tradisional di kampung saya itu permainan yang dinyanyikan. Dan itu lagu-lagunya lagu-lagu yang bersyair, lagu-lagu indah, misalnya gini. Ayang-ayang gung goong narame, menati mastanu, nu jadi wadana. Nahamane kitu tukang olo-olo, loba anu giru, rukun jangkung peni, dan seterusnya, itu panjang. Itu hafal saya sampai sekarang dari kecil. Nah, itu kan indah karena susunannya itu berrima. Jadi dia mengulang pola yang sama. Ayang gung, nanti diulang lagi gung goong narame. Me-nya diulang lagi menakti mastanu, nu-nya diulang lagi nu jadi wadana, dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan pantun atau syair lebih umum itu yang dikenal bunyi akhir, rima akhir, kan begitu. AB atau AA, BB atau AA gitu. Rimanya seperti itu. Tapi kalau di Sunda itu lebih bervariasi, mungkin di Jawa juga ya, mungkin di Minang juga lebih bervariasi, sehingga bahasa daerah itu menurut saya sangat kaya. Nah, itu juga ikut membentuk saya sebagai seorang penutur bahasa Indonesia. Yang dari kecil tidak kenal bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya tahunya bahasa Indonesia itu yang indah. Nah, ini keren. Pernyataannya keren ini. Iya. Yang indah ya. Ya, karena bahasa yang baik dan benar itu kan ciptaan dari rezim bahasa. Kalau bahasa Indonesia yang indah itu ciptaan masyarakat. Lahir tumbuh secara alamiah. Masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Masyarakat kita kan masyarakat pencipta bahasa dari dulu. Mereka itu membuat peribahasa, membuat pantun, membuat syair, membuat puisi, dongeng, itu semuanya sastra. Jadi bahasa itu betul-betul hidup dalam masyarakat kita. Maksud saya bahasa yang indah itu betul-betul hidup di dalam masyarakat kita. Karena dulu semuanya aktif. Seorang ibu mau menasihati anaknya dengan pantun. Mau memanggil anaknya aja dengan pantun. Ngomelin anaknya aja dengan pantun. Jadi itu dalam bahasa, dalam pantun itu betul-betul ada moral, ada adab gitu. Nah,
Tadi saya mau ngomong apa ya? Tapi kalau minta uang sama ibunya nggak dikasih pantun kan ya? Dia harus berpantun. Betul itu. Dia harus berpantun. Kalau dia nggak berpantun, dia nggak akan dikasih. Jadi memang pantun itu adalah alat uji coba keterampilan berbahasa. Dan pantunnya itu pantun yang langsung, bukan pantun yang dibuat dulu. Kalau sekarang kan orang mau berpantun-pantun dibikin dulu. Oh iya, terus Ya kan? tadi aja Amel lupa nulis pantun tentang Gauss, dia nggak bacakan. Ini sambil nulis nih. Spontan. Ya kalau di kampung-kampung pantun itu spontan langsung gitu. Makanya ada berbalas pantun. Itu bahasa saya kira menjadi hidup di situ. Masyarakat itu mengenal betul dan mempraktekkan betul bahasa yang indah. Nah, kalau bahasa yang baik dan benar itu kan top down sifatnya, itu buatan rezim, politik kebijakan pemerintah dari zaman Pak Harto ya terutama. Dan akibat itu menurut saya bahasa Indonesia ini terjerat oleh regulasi sehingga dia mengalami apa itu istilahnya ya, apa ya, pertumbuhannya itu mandek gitu loh. Stagnan, Bahasa Indonesia ya? itu tumbuhnya dari di mana sih? Perpendaharaan katanya saja, strukturnya saja, tubuhnya saja. Tapi ruhnya itu tidak tumbuh. Ruhnya itu ya estetika, Iya. puisi, sastra. Itu yang tidak tumbuh. Makanya bahasa masyarakat kita menurut saya sekarang itu adalah bahasa yang buruk, bahasa yang jelek. Beda dengan Malaysia. Malaysia itu biar kayak gitu ya. Negara-negara Melayu maksud saya, mereka itu bahasanya betul-betul bahasa ekspresi kebudayaan, sehingga bahasa itu enak didengar. Baik sintaksisnya, maksudnya susunan katanya, maupun dialeknya, itu enak didengar. Kalau bahasa kita terlalu formal, bahasa kita terlalu kaku. Sekalinya orang mau ngomong sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu nggak bisa. Pasti diketawain, dianggap ini orang bule yang lagi belajar bahasa Indonesia. Iya kan? Iya, saya pernah ngalamin soalnya karena saya tahu mahasiswa, saya pengajar bahasa. Begitu saya jalan ke tempat parkir, ketemu mahasiswa, saya ditanya, Pak, apakah Bapak hendak kembali ke rumah? Bingung saya jawabnya. Itu pertanyaannya benar. Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi karena saya ditanya di tempat parkir, saya bingung jawabnya. Pak, apakah Bapak hendak kembali ke rumah? Tapi Jadi, sekarang kan kita berbahasa Indonesia kan nih Gauss ya dalam ya, obrolan ini. Apakah ini terdengar kaku atau ini bukan bahasa Indonesia yang baik? ya, saya kira bahasa kita ini bahasa sehari-hari, ya. Kita nggak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bahasa tulisan, bahasa formal, bahasa pidato, bahasa pengantar, bahasa tesis, bahasa disertasi, itu bahasa yang baik dan benar. Tapi sehari-hari kita menggunakan bahasa pergaulan. Ini bahasa pergaulan. Ya. Jadi menurut saya ada kesenjangan yang cukup jauh ya antara bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan bahasa sehari-hari. Seharusnya di tengah-tengah itu ada bahasa ekspresi yang indah. Gitu loh. Sehingga bahasa kita tetap enak didengar seperti orang-orang Malaysia atau orang-orang Melayu Riau ngomong sekarang masih enak sekali didengarnya. Dialeknya itu masih enak. Ipin dan Upin itu masih enak saya kira. Makanya disukai anak-anak mungkin karena dialeknya lucu. Kayak Novrianto Kahar lah ya, ngomongnya pakai bahasa Indonesia yang baik gitu. Jadi bahasa itu harus mengandung hiburan. Bahasa itu harus mengandung hiburan karena kan di dalam bahasa itu ada komunikasi. Orang mau berbahasa itu kan maksudnya kan berkomunikasi. Bahasa itu mengandung dua lapis ya, ada lapis bentuk, ada lapis makna. Kita kan nggak peduli dengan bentuknya, kita peduli dengan maknanya. Orang bentuknya mau ngomong apa lu terserah aja, tapi maknanya apa yang mau disampaikan kan begitu. Nah itu harus menghibur bahasa itu. Mau menyinggung orang, mau mengkritik orang, terserah, tapi disampaikan dengan cara yang menghibur kan gitu. Kalau tata krama berbahasa orang timur kan seperti itu. Sehingga mengkritik orang juga dengan pantun atau dengan bahasa sindiran yang sangat halus, nggak bisa langsung tunjuk hidung gitu.
Kita Begitu. kembali ini, Bro Gaus, pertanyaan tadi ya. Apakah Bro Gaus ini menjadi penulis itu disiapkan kecelakaan? Kalau melihat kuliah ya, kuliah itu kan dekat dari dunia tulis menulis, dan Bung Gaus masuk ke sana dan pastilah akhirnya jadi penulis ya, saya kira ya. Nah, itu by design atau kecelakaan Bung Gaus jadi penulis? Itu sebetulnya perjalanan, John. Bukan by design, bukan kecelakaan juga. Karena kan saya tidak tahu ada sekolah tulis menulis ya, yang saya tahu ya jurnalis. Dunia yang paling dekat dengan dunia tulis menulis adalah dunia jurnalistik. Saya ingat waktu kecil saya pernah nonton sebuah film yang bercerita tentang kehidupan seorang wartawan perempuan. Kalau tidak salah itu Doris Kalebut atau Mutia Datau gitu, pemainnya itu. Oh, film Indonesia ini. Ya, film Indonesia. Saya lagi ngebayangin film kayak A Private War atau apa gitu kan. Oke. Oh, itu kan waktu kecil di kampung belum masuk, John. Belum masuk. Itu orang saya nontonnya di televisi masih hitam putih. Itu sangat mengesankan buat saya. Bagaimana dia seorang jurnalis ya, ingin ingin menembus narasumber itu nggak mudah, tantangannya besar. Dan dia seorang perempuan. Tapi akhirnya dia berhasil dan ini adegan yang sangat mengesankan. Jam 1 dini hari itu dia masih di perjalanan menuju ke kantornya. Jam 1 dini hari. Itu pekerjaan apa? Dan dia seorang perempuan. Begitu dia masuk ke kantornya itu udah tinggal ada satpam kan. Dan dia mulai menulis. Oh, saya bilang ini keren sekali. Nah, itu saya tertarik dengan dunia jurnalistik karena dekat dengan dunia penulisan. Akhirnya saya masuk isi. Dan ya seperti Bro Jun lah, setelah itu saya jadi wartawan, juga gajinya nggak besar juga. Ya zaman itu kan yang besar ya majalah pasti Kompas, Tempo, ya nggak? Ya. Yang lain-lain ya Insya Allah lah ya cukup ya. UMR lah. Nah, apakah Bro Gaus menyesal dalam jalan hidup menjadi penulis ini? Nggak pernah ada yang saya sesali. Jadi saya bahkan merasa bersyukur ya. Artinya kalau saya berkumpul gitu dengan teman-teman yang arsitek, dengan pemborong, kontraktor, itu pengusaha, saya merasa hebat sekali mereka itu. Mereka punya karya gitu loh. Mereka membangun kota gitu kan. Mereka bisa membuka jalur perdagangan Indonesia ke luar. Itu kan menurut saya hebat sekali itu karya mereka. Tapi tiba-tiba mereka bilang, saya salut dengan para penulis seperti Anda. Lalu saya bilang apa yang dibanggakan penulis seperti saya? Dia bilang orang seperti kalian itu punya karya yang akan abadi. Loh, saya bilang jembatan abadi juga. Anda kontraktor, Anda bikin jembatan dilalui setiap orang, amal Anda besar sekali. Ya kan? Ya. Jadi dia bilang seorang penulis itu karyanya dia bilang melampaui ruang dan waktu. Gitu. Kalau jembatan kan hanya di sebuah desa, melintasi desa A ke desa B. Tapi Anda menulis buku, dia bilang Anda buat tulisan, itu semua orang tahu. Dan itu sampai kapanpun akan dibaca. Jadi saya diam-diam saya bangga juga, nggak menyesal saya. Walaupun penghasilan mereka dengan saya pasti beda lah. Biasanya kan gini, Bro Gaus. Kalau profesi lain itu biasanya memandang profesi yang lain itu lebih bagus dibanding profesi dia. Malumlah, rumput tetangga selalu lebih bagus kelihatan kan gitu. Ada unsur begitunya nggak ya? Dulu waktu saya bekerja di majalah kedokteran ya, saya berkumpul dengan banyak dokter spesialis yang terkenal ketika itu. Saya dengerin pembicaraan mereka semua menyesal tuh jadi dokter. Jadi mesti gue jadi arsitek, jadi apa gitu. Sementara kita melihat dia kagum gitu. Ya. Kita mungkin kagum ya dengan kreativitas mereka, dengan karya mereka.
Tapi bukan berarti mengagumi mereka terus kita menyesali diri kita. Saya kira saya nggak pernah merasa seperti itu. Bagaimanapun pergulatannya di dunia tulis menulis ya, pahit manisnya kita semua, baik Amel maupun John kan penulis juga. Saya kira saya nggak pernah menyesali itu. Dan buktinya sampai sekarang saya masih menekuni dunia itu. Dan masih produktif ya. Seru. Abang, kita boleh nggak ini lihat cuplikan ini dulu deh, berita. Oh iya. Ini Abang Gaus. Ini sebenarnya tahun lalu sih. Di masa lalu puisi ditakuti karena punya kekuatan jadi media perjuangan. Oke, terima kasih Mas Bayu. Memangnya bagaimana kondisinya hari ini, Bang Gaus? Sampai pernyataan itu terungkap. Iya, saya kan waktu itu konteksnya adalah sedang bicara mengenai perjuangan ya. Jadi kan perjuangan itu mengalami perkembangan, etap perbedaan fokus, perbedaan metode dan sebagainya. Saya cerita dulu di masa lalu itu kita berjuang mengusir penjajah itu dengan bambu runcing, dengan senjata apa adanya. Ya, tapi ketika ide-ide mengenai nasionalisme diadopsi oleh para pejuang kita, kemudian tokoh-tokoh kita mulai belajar secara menjadi orang terpelajar, terdidik. Mereka mulai meninggalkan bambu runcing. Mereka mulai menggunakan pena. Nah, tulisan-tulisan Bung Karno, ya kan, dan para penulis yang lain itu sangat ditakuti oleh pemerintah. Makanya Balai Pustaka itu kan sensornya ketat sekali, karena mereka takut dengan kritik terhadap pemerintah. Nah itu maksud saya kenapa para penulis dulu ditakuti. Kalau kondisinya sekarang, apakah penulis ditakuti? Menurut saya, ya bagaimana relevansinya pertanyaan yang ditakuti oleh, sekarang nggak ada yang ditakuti, saya kira oleh pemerintah ya. KPK jangan ditakuti. Tapi tadi Bung Gaus tuh menyebut spesifik puisi ya, bukan tulisan yang lain. Oh iya. Ada perbedaan? Oh iya dong. Coba misalnya kasusnya Wiji Tukul ya. Apa yang membuat dia dihabisi ya, dilenyapkan? Kalau bukan karena rezim itu takut dengan puisi. Sebuah puisi lebih berbahaya dari moncong senjata, dari senapan. Mungkin mereka menganggap seperti itu, sehingga seorang penyair seperti Wiji Tukul harus diambil, harus dilenyapkan. Itu menunjukkan bahwa rezim itu takut betul. W.S. Renda dipenjara berkali-kali gara-gara baca puisi. Kan ya? Yep. Saya kira puisi itu seperti kata Sitor Situmorang. Sesuatu yang tak bisa dihancurkan dengan tangan. Apa yang tak dapat dihancurkan dengan tangan, hancurkan dengan sajak. Jadi dia paham betul kekuatan sajak. Apakah itu masih relevan sekarang, Bro Gaus? Ya, saya kira sangat relevan. Karena orang takut dengan puisi. Itu udah biasa menurut saya. Ya, artinya puisi itu walaupun dia pendek, tapi dia bisa menghunjam ke jantung lawan. Bisa pingsan orang dengan puisi, bisa jatuh cinta dengan puisi. Ya kan? Bisa marah ya. Bisa marah juga dengan puisi. Bisa terbelah pecah karena ada puisi esai. Wah. Oke. Abang John, apakah oke kalau saya putarkan video puisi? Tadi kan ngomongin puisi esai nih. Ini juga ada cuplikan puisi Bang Gaus. Boleh. Puisi esai. Boleh dong, Abang Bayu. Nah.
Saya menyukai puisi sejak saya remaja. Seingat saya waktu saya duduk di bangku SMP, ada seorang seniman yang datang ke sekolah saya dan membacakan sebuah puisi yang menurut saya sangat menyentuh perasaan dan menyentuh hati dengan bacaan yang bagus sekali dari Taufik Ismail. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam perlahan-lahan karena berat bebannya. Kemudian angsa-angsa berenang-renang di atasnya. Saya pikir ini bagus sekali, puisi apa? Tadi saya belum tahu itu puisi. Oh ini puisi tuh kayak gini tuh ya. Sejak itu saya menyukai puisi. Dan yang menulisnya itu penyair namanya gitu. Tapi ketika ditanya kalau di sekolah itu kamu mau jadi apa, nggak bayang Mbak Batin itu bahwa saya menjadi penyair. Terus terang aja, saya suka puisi dari dulu tapi saya tidak ingin menjadi penyair. Saya ingat kata-kata Marilyn Monroe. Kata dia, saya suka laki-laki yang dalam dirinya ada jiwa syair. Tapi saya tidak suka penyair loh, kata dia itu. Jadi menurut saya, Mbak Batin nggak usah lah memaksa Bung Denny untuk jadi penyair, Nopri untuk jadi penyair, Krisna untuk jadi penyair. Seorang Anik, mana Anik? Kau udah pulang. Seorang Anik yang aktivis, kerjanya digebukin sama FPI. Dia bisa menulis puisi begitu bagusnya, kuburlah kami hidup-hidup tanpa dia mengaku atau menjadi seorang penyair. Hebat sekali. Jadi kalau nanti Todung Mulia Lubis menulis puisi esai, misalnya Komarudin Hidayat menulis puisi esai, kan mereka tidak perlu menjadi penyair. Saya sudah menerbitkan sebuah puisi esai dan beberapa puisi lirik, dan saya tidak harus menjadi penyair, toh. Jadi menurut saya baguslah Bung Denny tetap seperti ini saja, nggak usah jadi penyair. Ini penyair nih kayak gini nih, Sepedi Setiawan nih penyair nih. Kamu mau jadi penyair apa enggak? Oh, dia siap menjadi penyair, oke. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan selamat untuk para juara ya. Saya senang sekali. Amel itu baca puisinya pendek sekali ya. Dan itu adalah puisi yang selalu dibacakan oleh Gaus di mana-mana. Iya. Luar biasa itu. Waduh, iya nih. Terlalu pendek sepertinya ya. Apakah kita ini, Abang, siapkan puisi yang lainnya kah? Enggak. Kalau ada sih, ada nggak? Oke, sebentar. Sambil nunggu. Ini saya pakai kaos Hairil Anwar nih. Oh, 100 tahun yang kemarin ya, luar biasa. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaan kenapa saya selalu baca puisi itu, karena itu puisi pertama yang membuat saya sangat terkesan. Dari Taufik Ismail itu. Itu yang membuat saya pertama kali jatuh cinta pada puisi, pada sastra itu puisi itu. Walaupun sebelumnya saya dengar juga orang baca reklamasi, baca sajak ya. Tapi menurut saya ketika seorang seniman datang ke sekolah saya dan membacakan puisi itu, saya mulai terkesan betul. Makanya puisi itu saya tiru, saya bacakan di mana-mana. Selalu ini jadi template. Iya, betul. Sama dengan ini ya, konsep surat cinta itu ya. Satu surat cinta untuk semua. Dan kan seorang penulis puisi seperti saya tadi itu, saya bilang sampai sekarang saya masih sependapat gitu, John. Belum berubah pandangan saya bahwa seorang penulis puisi tidak harus menjadi penyair. Tidak harus disebut penyair, tidak harus mengaku sastrawan. Ya sudah, siapa saja. Jadi dunia kesusastraan kita kembali harus dibuka seperti dulu. Sastra harus dikembalikan ke masyarakat. Saya kira itu yang diperjuangkan oleh Bung Denny, Bung John dan teman-teman dengan puisi esai kan, untuk mengembalikan sastra ke masyarakat. Salah satunya dengan bahasa yang mudah dipahami. Iya. Kalau menurut Bung Gaus yang disebut penyair itu apa? Penyair itu orang yang disebut oleh orang lain sebagai penyair. Tapi menurut saya itu adalah relatif, karena kan relatif dalam pengertian semua orang pada akhirnya kan bisa disebut penyair.
ya kan? Atau setiap orang pada akhirnya bisa mengaku penyair walaupun baru menulis satu puisi, kan gitu. Menulis satu puisi di media sosial terus mengaku penyair, siapa yang bisa membantah? Jadi tidak usah mutlak-mutlakan juga dengan label-label semacam itu. Menurut saya tidak perlu. Kotak-kotak semacam itu hanya membuat dunia kesusastraan menjadi sempit. Begitu. Kan ada penyair profesional ya, dalam arti di hidup profesional itu artinya profesinya penyair gitu. Dia dapat uang dari situ, dia hidup dari situ. Apakah itu nggak bisa disebut penyair atau bagaimana pandangan Bro Agus? Kalau profesional dalam pengertian dia mencari nafkah dengan menjadi penyair, saya ragu itu. Kalau profesional dalam pengertian itu ya, dia mencari nafkah dengan menjadi penyair, saya ragu. Tapi menjadi penyair sebagai calling ya, sebagai inner voice, sebagai panggilan hidup, itu banyak. Hairil Anwar contohnya, Rendra contohnya, Wiji Tukul contohnya, itu banyak yang seperti itu. Tapi mereka saya kira bukan penyair profesional dalam pengertian itu dianggap sebagai satu profesi untuk mendatangkan uang. Saya kira enggak lah. Mendatangkan uang artinya hidupnya ditopang oleh kepenyairannya gitu. Ya, saya belum melihat buktinya ya. Ada orang yang seperti itu, orang yang punya keberanian untuk hidup dengan menjadi penyair dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh puisi-puisinya. Ya, misalnya Taufik Ismail, Sutarji, Isbedi mungkin ya, tadi disebut di situ. Ya syukur kalau ada orang seperti itu ya. Kalau teman-teman saya kebanyakan mereka bekerja sebagai guru, bekerja sebagai wartawan, mencari proyek, apa saja proyek-proyek yang terkait dengan dunia literasi kepenulisan. Sebab sebuah puisi dihargai berapa oleh koran? Kalau Bang John sekarang nulis puisi, misalnya 1 minggu ini dimuat di koran apa? Honornya 200.000. Minggu depan nggak bisa dimuat lagi karena antri, masih banyak orang yang ingin dimuat juga. Apa bisa hidup dengan uang 200.000? Biasanya kan kepenyairan itu tidak selalu honornya, uangnya didapat dari puisinya dimuat di surat kabar. Tapi misalnya sebuah instansi ulang tahun, lalu dipanggil penyair membacakan puisinya seperti dia memanggil stand up comedy. Nah, di situ kan ada standar sair, standar harga ya bagi penyair yang lumayan besar yang saya tahu. Itu kan bisa disebut profesional. Wah, dari kepenyairannya. saya kira bukan. Kalau dia menjadi seorang pembawa acara tetap, itu baru profesional. Tapi kalau dia hanya dipanggil suatu waktu, sekali waktu saja, susah itu. Itu pekerjaan sambilan aja. Toh kan tidak setiap hari juga dia dipanggil. Tidak setiap minggu rutin dipanggil. Artinya pemasukannya itu enggak tetap. Menurut Misalnya saya kalau kita ambil contoh di negara tetangga kita, misal di Malaysia, di situ kan ada yang disebut penyair negara. Mereka dapat gaji karena kepenyairannya itu, karena dia penyair, mereka harus hidup layak, kemudian dia digaji oleh negara dengan catatan dia tetap produktif ya sebagai penyair. Apakah itu bisa disebut penyair profesional yang mengandalkan penghidupannya dari kepenyairannya? ya enggak juga. Itu kan satu bentuk penghargaan pemerintah, satu bentuk perhatian pemerintah. Terserah kan ada 10 orang sastrawan bisa dianggap sebagai sastrawan negara, mereka digaji. Saya kira itu bagus ditiru di kita. Itu kan menunjukkan perhatian pemerintah, terutama terhadap para sastrawan senior yang punya senior yang mereka sudah berjasa. So tanpa mereka bahasa kan akan mati. Saya kira pemerintah Malaysia sangat memahami ini. Kenapa bahasa Melayu Malaysia itu masih hidup, tumbuh berkembang dan unik, menarik, itu menurut saya karena dihidup-hidupkan oleh para sastrawan itu, sehingga mereka patut dihargai. Nah, bahasa Indonesia ini sebentar lagi akan mati karena para sastrawan, para seniman bahasa nggak dihargai. Bahasa kita akhirnya akan ada hanya sebagai alat komunikasi, bukan sebagai alat ekspresi kebudayaan dan semacamnya itu. Bukan sebagai medium seni. Bahasa Indonesia itu
masih berat untuk menjadi medium seni karena tidak dilatih untuk itu. Makanya bahasa film kita ya masih bahasa konvensional, bahasa sehari-hari. Bahasa lagu-lagu kita ya masih bahasa sehari-hari. Kecuali kalau kita bicara dulu ya, zamannya Ebit, zamannya Iwan Fals, zamannya Club Project, bagus-bagus lagunya. Karena memang sastra waktu itu hidup. Gitu. Sekarang sejak kalah nih Abang, menurut Abang? Ya menurut saya bahasa Indonesia sudah menuju titik yang agak rawan ya. Mati dalam pengertian jiwanya. Karena diabaikan. Orang tidak ada lagi yang punya perhatian terhadap sastra kecuali ya komunitas-komunitas saja. Penelitian teman saya di satu disertasi di UPI Bandung itu pengajaran sastra itu hanya 20% dan itu disisipkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu kan artinya bahasa yang baik dan benar itu dianggap lebih penting daripada pengajaran sastra. Padahal di negara-negara lain, sastra dianggap lebih penting dari agama sekalipun. Dari agama. Wah, ini pernyataan perlu di-highlight ini ya, bahwa sastra lebih penting dari agama ini. Sekalipun. Di negara lain. Di negara lain. Bang Gaus mau intermezzo dikit dong, dari tadi ada komersial break-nya lucu sekali. Itu punya berapa kucing Bang Gaus? Gimana? Dari tadi, saya mau intermezzo sedikit nih. Abang Gaus dari tadi bicara ada komersial break tuh yang lewat. Oh iya betul. Ya. Punya berapa itu? Oh, saya hanya punya satu ini. Ini memang namanya Ana ini, Mariana Saraswati. Wah. Dia selalu sama saya dimanapun saya ada. Dia selalu nyamperin saya. Lagi webinar, lagi apa, dia selalu ikut saya. Ini dari kecil, dari umur 2 minggu kayaknya. Dikasih oleh temannya anak saya karena dia punya kucing banyak, nggak kurus. Terus ini 2, laki perempuan. Dikasih nama Elsa, Ana dan Elsa. Wah, Frozen ya? Ana yang cowoknya Elsa. Udah gede kabur dia nggak balik-balik. Ana ini nih, Banci tampil juga nih, mau selalu on cam juga ternyata dari tadi. Nah, iya emang dia genit ini, cewek tuh kayaknya nih. Abang John, bolehkah kalau saya putarkan ini sedikit video puisinya Abang Gaus yang tadi kayaknya akan lebih mendalam nih. Tapi ini ya, sepertinya ilustrasi. Boleh ditampilkan Mas Bayu? Rumi dan Burung Duri. Nggak ada soundnya, memang nggak ada ya? Nggak ada suaranya ini. Dibacakan oleh Yusuf Kamal, tapi suara tidak ada ya. Jadi ini karya Bung Gaus lebih. Terima kasih Mas Bayu. Mempuisikan Rumi ya. Ada teman kita juga banyak tuh puisi Ruminya. Rupanya Bung Gaus lebih awalnya. Iya. Itu saya sengaja mengangkat masalah itu karena sekarang kan orang marah sekali di mana-mana Rumi. Sampai potongan-potongan sajaknya itu masuk menjadi status di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan sebagainya. Ada kaos-kaos bertulisan sajak-sajak Rumi, buku-buku Rumi laku keras. Tapi
pandangan Rumi tentang universal, tentang cinta damai, itu nggak ada orang yang ikuti dia. Jadi orang hanya terkesima saja dengan kata-kata Rumi yang dahsyat, dengan kemasyurannya, dengan kehebatan Rumi. Tapi saya kira pola hidupnya Rumi sendiri agak susah ditiru. Orang takut untuk menirunya. Maka saya bilang tadi mereka semua burung-burung nuri. Ketika Rumi mengajaknya terbang lebih tinggi lagi, mereka nggak mau. Mereka kembali ke sangkarnya masing-masing. Kembali berpikir sektarian, kembali berpikir identitas, dan sebagainya. Padahal Rumi kan membebaskan itu semua. Gitu. Jadi mengembalikan Rumi ke kitahnya ya. Iya, itu satu fenomena yang menarik menurut saya memang karena di kita kan tidak ada puisi sofistik ya. Di kita tuh banyaknya puisi religius. Maka munculnya puisi-puisi Rumi itu menurut saya menarik karena dia mengisi kekosongan gitu. Ada semacam oase di tengah padang pasir yang gersang. Ketika semua orang bicara menulis puisi agama, puisi dakwah, puisi religius yang nakut-nakutin orang dengan neraka dan sebagainya, itu muncul puisi-puisi Rumi yang sofistik. Itu saya kira sangat menarik. Bung Gaus, boleh nggak gini, saya kan bukan penulis puisi. Ya. Dan saya ingin menulis puisi. Sedangkan Bung Gaus adalah seorang penulis puisi yang produktif. Kira-kira kalau Bung Gaus mengajarkan saya menulis puisi, apa yang Bung Gaus ajarkan pada saya? Saya kira membiarkan diri tumbuh seperti pohon, John. Bebas aja dia, kena hujan dia ada hujan dia dihujani, ada matahari dia kepanasan, nggak apa-apa. Nanti dia akan tumbuh sendiri. Dia ketika waktunya tumbuh daun, dia akan tumbuh daun. Ketika waktunya tumbuh buah, dia akan mengeluarkan buah. Saya kira saya juga seperti itu. Saya tidak punya teori tertentu untuk menulis puisi. Saya membiarkan diri saya larut dengan alam ini. Nanti akan dapat sendiri itu masanya, musimnya. Jadi saya bilang begini mungkin ya. Jadi karya-karya yang saya hasilkan itu seperti daun dan bunga pada sebatang pohon yang memang sudah waktunya untuk tumbuh, untuk muncul. Saya nggak bisa dipaksakan. Begitu, Bung John. Kalau misalnya teorinya gitu, umur saya sekarang udah 61, tahun depan 62, kapan musimnya datang ya? Jangan-jangan itu berarti belum menjadi pohon yang sepenuhnya. Nah, bagaimana menjadi pohon sepenuhnya itu? Ya, harus meditasi, John. Nah, akhirnya kan ada caranya ya. Kita menunggu ya. Ya nggak? Artinya kan harus ada cara jadi pohon, harus jadi meditasi gitu. Ya, kalau dengan contoh lah ya. Selalu setiap hari menyibukkan diri dengan mahasiswi cantik di kantin, di kelas. Memang ruang untuk tumbuhnya puisi di sini yang nggak ada karena dia tidak diberi tempat. Kalau diberi tempat dia akan tumbuh. Caranya apa? Caranya adalah dengan mensugesti. Coba Bung Jan mulai sekarang membaca puisi-puisi Pablo Neruda, T.S. Eliot, Emily Dickinson, dan lain sebagainya. Ya, itu saya kira akan memberikan ini sendiri akan memberikan inspirasi. Sebab orang bisa menulis cerpen karena dia membaca cerpen. Orang menulis novel karena dia membaca novel. Gitu loh. Saya nggak akan bisa menulis puisi kalau saya nggak membaca puisi. Maka saya selalu membaca puisi sebelum menulis puisi. Di dunia ini banyak sekali orang baca cerpen ya. Baca novel misalnya ya. The Firm itu novel yang sangat terkenal, mungkin sudah dibaca oleh banyak pengacara di seluruh dunia. Tetapi tidak semuanya toh jadi novelis ya, dia tidak menulis ya. Iya, kan karena tidak novelis tetap novelis gitu. Tidak semua orang yang berobat ke dokter ingin jadi dokter. Mereka ingin menjadi pasien, menjadi pelanggan dokter itu karena merasa senang aja dengan dokter itu, orangnya baik, suka nasihati. Jadi belum diobati dia udah sembuh duluan. Jadi tidak semua orang yang baca novel dia ingin menjadi novelis, dia penikmat aja. Jadi kalau kita kembali tadi bahwa kamu nulis puisi, kita baca puisi dulu, Bung Gaus mempraktekannya gitu sebelum sebuah puisi lahir, ada puisi yang dibaca ya. Kalau melihat puisi Bung Gaus yang terakhir itu bahwa sakit itu indah,
Boleh dijelaskan bagaimana proses kreatifnya? Itu kalau bicara proses kreatif dalam pengertian yang formal ya, saya kira nggak ada proses kreatif. Itu kan teman-teman mau menjenguk Budi Munawar Rahman, teman kita yang sakit kan. Pagi-pagi saya lihat siapa sih di grup ini. Nah, ternyata ada Ibu WK di Gunawan. Saya tahu dia seorang penyiar, suaranya bagus. Nah, saya ingin dia membacakan puisi yang saya buat. Saya buatlah puisi, saya bilang sama dia, Bu WK nanti mau nggak baca puisi di tempatnya Budi Munawar Rahman, nanti saya buatkan puisinya. Maka saya buatlah puisinya, puisi tentang sakit. Ya, temanya tentang sakit karena memang orang yang sedang kita kunjungi orang yang sedang sakit. Nah, di situ mungkin ada filosofi, ada apa, itu sebenarnya keluar dari khazanah yang ada dalam pikiran saya aja. Bahwa sakit itu indah karena melalui sakit itu kita bisa istirahat. Dengan sakit itu kita bisa melakukan petualangan spiritual yang selama ini kita tidak lakukan ketika kita sehat. Gitu. Dengan sakit itu berarti kita berusaha untuk sembuh, itu sama dengan mobil yang kita bawa ke bengkel, di tune up, ganti onderdil dan sebagainya, sehingga dia kembali menjadi sehat. Nah, jadi ada penyegaran. Sakit itu sebetulnya refreshing, cara alam untuk melakukan keseimbangan, gitu. Nah, begitu mudahnya Bro Gaus ini menulis puisi. Pagi-pagi pengen melihat teman kita, lalu menulis puisi. Sekarang kalau misalnya Bung Gaus melihat Amel nih, bisa jadi puisi kan nih? Jadi begini, Bro John. Tidak semudah yang dibayangkan sebetulnya. Ada puisi yang saya buat secara spontan langsung jadi gitu dalam sekali duduk 5 menit 10 menit. Ada juga yang bertahun-tahun sampai sekarang nggak jadi-jadi satu puisi. Maka saya tinggalkan entah karena gagasannya, entah karena cara merangkai katanya. Tapi ada banyak sekali puisi saya yang tertunda sampai sekarang. Saya punya notes di sini, punya notes di handphone saya. Banyak puisi saya yang tertunda bertahun-tahun nggak saya selesaikan. Itu menunjukkan bahwa bervariasi proses kreatifnya itu. Ada puisi yang secara spontan saya buat sekali duduk di kereta misalnya. Saya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Muncul tiba-tiba dan saya dimudahkan untuk menuliskannya. Seperti itu. Teman-teman yang sedang ulang tahun misalnya, kan saya kan baru dapat notifikasinya subuh-subuh dari Facebook. Saya duduk di depan laptop sampai jam 9 sampai jam 10, itu berarti sekitar 4-5 jam gitu saya menulis jadi. Itu lumayan. Tapi banyak puisi yang nggak jadi juga. Jadi Bung Gaus tidak bisa menjelaskan mengapa puisi yang nggak jadi itu lama sekali nggak jadi-jadi gitu. Nah, itu saya nggak tahu kenapa begitu. Kadang-kadang ada satu yang saya paksakan untuk saya robak. Mungkin saya salah milih langkah pertama. Salah memilih kalimat pertama, salah memilih diksi, sehingga saya coret. Saya biasanya kan sangat tergantung pada kalimat pertamanya. Kalau kalimat pertamanya memudahkan ke sana itu gampang sekali. Tapi begitu kalimat pertamanya berat, wah ini apa lagi ya ke sana. Ada di kepala isinya itu, tapi susah sekali dituangkannya. Kadang-kadang saya bongkar aja, saya coret, saya lupakan, saya bikin yang baru. Tapi gagasannya sama. Gitu. Kalau misalnya dihitung frekuensinya, apakah puisi yang mandek, yang nggak jadi-jadi itu, volumenya 50%, 25% dari total keseluruhan puisi Bung Gaus? Iya, saya kira 50-50 lah, yang jadi dan yang tidak. Apakah artinya Bung Gaus menganggap bahwa menulis puisi itu tidak mudah? Iya dong. Saya tidak pernah menganggap menulis puisi itu mudah. Puisi, menurut saya menulis puisi itu sulit sekali. Di antara karya-karya tulis yang lain, menulis puisi itu menurut saya paling sulit. Jadi kenapa misalnya seorang profesor tidak bisa menulis puisi, sedangkan dia sudah punya karya ilmiah banyak sekali. Kalau dicek di Google Scholar-nya itu bukunya udah banyak sekali. Tapi suruh dia bikin puisi satu bait, belum tentu bisa ya. Itu menunjukkan bahwa memang beda puisi itu. Tidak semua orang bisa berbahasa sastra. Sama aja orang yang nulis puisinya banyak sekali. Coba suruh dia nulis disertasi. Nggak bisa juga kan, Profesor. Loh, karena memang dia nggak ngambil S3. Kalau dia ngambil S3, dia bisa nulis disertasi. Bisa ya? Ada. Karena ada aturannya. Ada aturannya. Kalau nulis puisi kan nggak ada aturannya.
bebas saja. Jadi Ya, lebih nggak ada. banyak. Puisi itu nggak ada aturan kah? Apakah memang ada Nggak aturan? Kan ada pakem-pakemnya itu. Ya itu kan dibikin Terus oleh para. gurindam, nulis puisi lirik, nulis puisi esai. Ya Kan? itu kan setelah muncul, setelah jadi baru diklasifikasikan. Bentuk seperti ini Katrina, bentuk seperti ini gurindam, bentuk seperti ini pantun. Itu kan setelah jadi. Sehingga dia menjadi pola. Gitu loh. Nanti orang mengikuti pola itu supaya mudah. Nah kalau dari awal nulis puisi itu nggak ada teorinya. Orang nulis puisi ya nulis saja. Beda dengan nulis disertasi, ada ininya, ada teorinya, Ada pakem. ada kerangkanya. Ini pertanyaan saya terakhir, Bro Gaus, karena sudah dekat, nanti Amel juga ada. Sebelum Bro Gaus membacakan puisi ya. Iya betul. Kapan saya memanggil Bro Gaus dengan Dr. Ahmad Gaus? So, saya tahu ya. Untuk Ini pertanyaan paling sulit nih sebetulnya. Pertanyaan paling sulit. Nanti aja saya jawabnya ya sambil makan-makan kita ya. Oke, terima kasih. Semoga segera ya, Bang ya. Ayo Amel. Barangkali kita tutup dengan ini, dengan puisi dari Abang Gaus. Bolehlah Abang Gaus dibacakan sebait 2 bait puisi yang menurut Abang Gaus indah sekali untuk menjadi penutup obrolan kita pada episode kali ini. Tentang cinta apa tentang revolusi? Oh, ada pilihan ya. Saya kira tentang cinta lebih enak ya. Oh gitu ya. Ini kan ada banyak puisi, ada 80-an puisi di sini. Oh iya, saya juga punya cinta. ini. Nah itu ada tentang revolusi. Jadi saya baca tentang cinta aja ya. Yep. Yang lebih syahdu ya. Coba Bro John baca halaman berapa? Halaman 44. Halaman 44. Ini siapa yang mau baca, Bro John apa saya nih? Bro Gaus dong. Atau Amel aja? Wah, kayaknya lebih afdol kalau si penulisnya langsung yang membacakan. Saya mau membacakan di lain kesempatan dengan bertemu dengan Abang Gaus. Saya janji. Dalam acara ini formatnya memang tamunya yang membacakan. Gitu ya. Oke. Saya menghadap kemana nih posisinya? Ngadap kamera lah. Oke. Suka-suka Bung Gaus sebenarnya, yang nyaman aja. Ini puisi lama ya, tahun 2017. Datang dan pergi. Ada yang datang seperti kabut. Begitu tenang dan lembut. Merambat di tepi-tepi hati, lalu pergi dengan hati-hati. Ada yang datang seperti ombak, keras mendesak-desak, menghentak batu karang, lalu menghilang. Ada juga yang datang seperti hujan, membasahi halaman demi halaman catatan di buku harian, dan hanya bertahan sebagai kenangan. Ada lagi yang datang seperti senja merah saga, yang datang dan pergi tidak pernah tahu di mana aku berdiri menunggu, berpura-pura menjadi daun pintu. Pasar Minggu 28 Agustus 2017. Keren. Luar biasa obrolan kita pada episode kali ini bersama Ahmad Gaus. Saya bikin pantun, tapi mohon maaf nih, barangkali bahasanya tidak seindah yang dibayangkan. Saya mau dengerin pantunnya. Amin. Belum. Jalan-jalan ke Ciputat memakai kaos. Bersama kawan, menahan lapar dan haus. Seru sekali berbincang dengan Bang Gaus, sayang istri dan juga penulis yang serius. Pamulang bersama sang pacar, membeli sayur, daging, hingga buah. Bang Gaus ini penulis cerdas dan pintar, kerennya punya hobi bantu istri di rumah. Aduh ampun, saya malu. Saya ini kalau di kompleks saya dipanggil Tarjo. Siapa?
Abang? Saya, Kenapa tuh? karena ibu-ibu sering lihat saya menjemur pakaian di luar. Mas Tarjo lagi ngapain gitu. Tarjo tuh apa ya? Ya, Tarjo itu kalau perempuan dipanggilnya Ijah kan, di Oh. rumah itu. Kalau Tarjo kira-kira pasangannya Ijah lah. Ah. Tapi saya senang dipanggil seperti itu. Mereka bingung, mungkin mereka bingung ya, ini orang nggak ada kerjaannya apa ya. Pekerjaan utama padahal ya, yang lainnya Tapi itu pekerjaan utama. Atau dia melihat bucin ini pria ini bucin ya. Gitu ya. Ya, cinta sekali dia sehingga dia mencuci. Luar biasa, apapun itu keren Bang Ahmad Daus, sukses dengan semua yang dijalankan dan sukses dengan pekerjaan utamanya. Salam buat keluarga, salam buat anak dan istri di rumah dan juga si Ana yang lucu tadi. Semoga obrolan kita punya punya manfaat begitu ya untuk sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Yang baiknya kita ambil tentunya, semoga menjadi inspirasi bagi sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Akhir kata, sehat selalu, salam sehat, salam Satu Pena, dan sampai jumpa. Salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih banyak Bro Gaus. Makasih Bro John, makasih Amel. Thank you Abang. Ya.